Pemuda ini bersiap akan melakukan pengetesan para robot yang diciptakannya agar bisa membantu tim medis dalam mengobati para pasiennya. Namun setelah perintah diberikan, robot itu malahan menyuntikkan pasien ini dengan suntikan berkali-kali sehingga membuat percobaan mereka hari ini kembali menjadi gagal. Kemudian si pemuda bergegas akan menghampiri sebuah rapat yang dimana dirinya sudah terlambat untuk hadir di sana. Tapi karena kepintarannya, pertanyaan sulit dari pimpinan rapat itu dapat pemuda ini jawab dengan sangat jelas dan lugas, sehingga dirinya mendapatkan pujian dari Urmila yang memimpin rapat ini. Dan setelah rapat selesai, Urmila meminta berbicara empat mata dengan si pemuda untuk mengatakan kalau dirinya semakin terkesan dengan kecerdasan keponakannya tersebut. Lalu meminta si pemuda untuk segera datang ke kantornya di Amerika segera, karena ada sebuah proyek baru yang akan ditawarkan kepadanya. Membuat si pemuda menjadi bersemangat, lalu segera terbang ke Amerika untuk bertemu dengan Urmila. Dan setelah sampai di perusahaan e-robotik milik tantenya tersebut, pemuda ini mulai menjadi takjub dengan kemajuan teknologi yang telah berhasil dikembangkan oleh perusahaan yang dipimpin oleh Tante Urmila, yang kemudian segera mengajaknya berkeliling perusahaannya untuk menunjukkan semua robot yang telah berhasil dirinya ciptakan di perusahaannya ini. Dan setelah mengajaknya berkeliling, Urmila mengajak keponakannya ini ke kantornya untuk mengatakan kalau dirimu adalah salah seorang programmer terbaik di keluarga mereka dan berharap suatu hari nanti dirimu lah yang akan menggantikan dirinya memimpin perusahaan ini. Kemudian Urmila mengatakan kalau dirinya ada rapat penting mendadak dan harus segera berangkat ke Belgia. Membuat si pemuda kaget karena dirinya yang baru sampai di Amerika namun akan ditinggalkan pergi, yang dijawab kalau dirinya akan segera kembali lagi dan telah meminta manajernya untuk mengurus semua keperluan si pemuda selama berada di sini. Pemuda ini kemudian pulang ke rumah Tante Urmila, yang mana dirinya ternyata telah disambut oleh sang manajer yang cantik jelita. Setelah mengenalkan namanya adalah Sifra, dia di sini mempersilahkan si pemuda untuk masuk ke rumah mewah milik tantenya tersebut. Lalu akan menunjukkan kamar di mana si pemuda akan tidur selama tinggal di sini. Pemuda ini kemudian akan segera mandi. Namun setelah selesai mandi, pemuda ini terkejut melihat semua pakaiannya yang telah tersusun dengan rapi di dalam lemari. Bahkan gadis ini juga telah menyiapkan secangkir kopi hitam yang merupakan kesukaan si pemuda. Kemudian menyiapkannya makan malam untuk si pemuda dan memeriksa apakah semua kebutuhan si pemuda telah terpenuhi. Lalu ditutup si gadis dengan ucapan selamat malam. Keesokan paginya, si pemuda mulai hari dengan berolahraga. Gadis ini kemudian datang untuk memberitahukan kalau sarapannya telah disiapkan. Namun secara tak disengaja, pemuda ini melihat si gadis yang merapikan barbel itu tanpa kesulitan sedikit pun, membuat si pemuda menjadi semakin terkesan dengan si gadis. Lalu berniat akan mengajak si gadis untuk menemaninya berjalan berkeliling kota. Mereka pun pergi dengan menggunakan sepeda motor dan pergi menuju ke sebuah pantai untuk menikmati indahnya lautan. Pemuda ini mulai menunjukkan ketertarikannya kepada gadis cantik ini yang bisa berbicara banyak bahasa dan juga pandai memasak, yang disambut oleh si gadis kalau dirinya juga tertarik dengan seorang pemuda yang berprofesi sebagai seorang IT programmer handal dan juga baru saja sampai dari India. Membuat rasa cinta di antara mereka berdua akhirnya mulai terjalin satu sama lain. Dan di keesokan paginya, si pemuda dengan bersemangat akan memasakkan gadis itu sarapan terbaiknya dan akan membuat si gadis semakin jatuh cinta kepada dirinya. Namun tak berapa lama kemudian, Tante Urmila tiba-tiba pulang ke rumah, membuat si pemuda seketika menjadi panik melihat kepulangan tantenya tersebut. Lalu bertanya di manakah Sifra manajernya, kemudian bergegas ke lantai atas untuk mencari si gadis. Namun tentu saja gadis itu sedang tak berada di kamarnya, membuat si pemuda tak bisa lagi berkata-kata. Kita lanjut pada next part.